Di dalam nama Tuhan Yesus berkata-kata, Shalom semuanya, mari kita belajar apologetika untuk memuliakan nama Tuhan Yesus, bukan diri sendiri. Saya bisa salah, Anda bisa salah, tapi firman Tuhan tidak mungkin salah. Nah, di video kali ini kita akan belajar kisah menarik tentang Kain dan Habel ya. Ada kisah apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran ini? Mungkin kisah Kain dan Habel ini bukan satu kisah yang yang tidak umum ya, tapi sudah menjadi kisah yang umum sekali yang sudah didengar oleh umat Kristen bahkan dari sejak sekolah minggu mungkin ya. Kisah Kain dan Habel menceritakan tentang anak dari Adam, yaitu Kain dan adiknya bernama Habel. Kain dan Habel mempersembahkan persembahan kepada Tuhan ya. Persembahan Habel yaitu hewan kurban. Persembahan Kain adalah sayur-sayuran ya. Dan akhirnya persembahan si Kain ini ditolak sama Tuhan. Tapi Tuhan menerima persembahan dari si Habel. Nah, oleh karena persembahan Kain ini ditolak, maka Kain menjadi sakit hati. Kalau kita buka ya ke ayat 4-5, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Ya, ini lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ya, setelah itu Tuhan sempat menegur si Kain, tapi Kain akhirnya marah kepada Habel dan akhirnya Habel dibunuh oleh Kain. Kain membunuh Habel. Nah, kisahnya sebenarnya klise sekali ya. Sudah sering kita dengar ya. Tapi ada satu hal yang menarik ya. Dua-duanya itu menyembah Tuhan. Awalnya ya, worship God. Melakukan worship, persembahan kepada Tuhan. Tentu saja mereka melakukan persembahan dengan caranya masing-masing. Ada Kain dengan caranya dia, dan ada Habel dengan caranya dia juga. Sebenarnya apa sih yang menyakiti hati Kain? Apakah Kain gara-gara peristiwa persembahannya ditolak, Kain kena hukuman? Sebenarnya Kain tidak mendapatkan hukuman apa-apa selain dari persembahannya saja yang ditolak. Tetapi karena dia menjadi panas hati, hatinya panas dan dia penuh iri dengan Habel, sehingga dia membenci si Habel. Kenapa persembahannya Habel diterima? Bisa dibilang kejadian peristiwa Kain dan Habel ini bisa menggambarkan suatu keadaan manusia beragama. Manusia beragama itu punya caranya masing-masing untuk menyembah Tuhan dengan cara masing-masing. Tetapi di sini kita bisa melihat Tuhan itu mempunyai kehendak bebas. Tuhan memiliki kehendak bebas, artinya Tuhan ingin disembah dengan cara yang Tuhan berkenan kepadanya, bukan cara suka-suka manusia. Kalau Tuhan ingin disembah dengan cara suka-suka manusia, maka seharusnya kedua-duanya diterima sama Tuhan. Persembahan Kain diterima, persembahan Habel juga diterima. Tetapi Tuhan tidak. Tuhan mempunyai kehendak bebas. Tuhan yang menentukan persembahan apa yang Tuhan kehendaki. Artinya yang bisa kita pelajari adalah harusnya ya, Kain ketika mengetahui persembahan dia ditolak, dia harusnya introspeksi diri. Mengintrospeksi diri, kenapa persembahannya ditolak, lalu persembahan berikutnya, ya dia mencari kehendak Tuhan. Tuhan ingin diberikan persembahan seperti apa. Dia ikutin persembahannya si Habel. Akhirnya Kain tuh akan diterima juga kan. Kalau dia logikanya begitu kan. Kalau dia ditolak persembahannya, besok-besok ikutin caranya Habel mempersembahkan. Nanti persembahan dia akan diterima. Tapi tidak. Yang Kain lakukan adalah membunuh Habel. Dan akhirnya dia melakukan satu dosa. Di sini ada yang menarik ya. Ternyata walaupun belum ada hukum, hati manusia sudah menjadi seperti hukum. Manusia sudah tahu apa yang benar dan apa yang salah. Ketika Tuhan menegur Kain, Kain langsung menyadari dosa-dosa dia dan kesalahan-kesalahan dia. Ya, tetapi sudah terlambat. Kain akhirnya mendapatkan hukuman. Ya, ada kutuk kepada si Kain. Dan Kain lari jadi pelarian. Karena suatu tindakan yang tidak perlu. Nah, kita bisa melihat ternyata kekerasan atas dasar perbedaan keyakinan, perbedaan agama,
Ya bisa dibilang ya, perbedaan cara orang menyembah Tuhan itu sudah ada dari sejak dahulu kala. Meskipun awalnya tujuannya baik, sama-sama ingin mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, nyata yang satu ditolak, yang satu sakit hati. Nah, yang menarik adalah pada zaman itu, pada masa itu, Tuhan masih merespon manusia secara langsung. Tuhan bisa berfirman, bahkan berfirman kepada Kain langsung. Ya, Tuhan masih bisa berfirman kepada Kain langsung. Ya, firman Tuhan kepada Kain. Ayat 6 ya. Apalagi zaman sekarang. Ketika manusia menempuh caranya beragama masing-masing, dan setiap-tiap orang, tiap-tiap umat merasa agamanya dan ajarannya yang paling benar, dan dengan merasa paling benar itu bisa mengeksekusi orang lain, bagaimana? Maka akan menjadi lebih kompleks, menjadi lebih rumit. Tapi sebenarnya Tuhan itu mengasihi umat manusia. Tuhan melalui perantara nabi-nabinya sejak zaman dahulu kala sudah memberikan pewahyuan-pewahyuan yang akhirnya ditulis menjadi Alkitab. Alkitab itu tidak ditulis dalam satu masa, tetapi dalam ratusan tahun, bahkan ribuan tahun Alkitab ini ditulis. Sehingga orang bisa mengenal, mencari tahu kehendaknya Tuhan. Ketika manusia sudah mengetahui kehendak Tuhan, ya Tuhan mengharapkan manusia menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, menurut kebenaran yang Tuhan inginkan. Itulah tujuan Tuhan memberikan pewahyuan-pewahyuan kitab suci, agar manusia menemukan jalan kebenaran itu. Dan pada akhirnya, puncaknya, Tuhan itu sendiri, dia datang ke dunia. Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tapi Tuhan mengosongkan dirinya, dia datang ke dunia menjadi anak manusia, menjadi anak Allah. Karena di dalam sosoknya, di dalam darah daging sebagai manusia, rohnya Yesus itu sepenuh-penuhnya adalah roh Allah. Yesus dikatakan anak Allah, tapi dia adalah Allah yang perkasa, dia yang bertahta dalam kerajaan sorga. Ketika Yesus datang ke dunia, kita buka ke Yohanes 1 ayat 9 ya. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Jadi yang datang ke dunia itu adalah Sang Pencipta. Yesus yang datang ke dunia, yang menjadikan alam semesta ini. Sang Pencipta datang ke dalam dunia. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ketika manusia diberitahukan kebenaran, ternyata manusia tidak memahami, malah menolak kebenaran itu. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Ya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yesus yang adalah Allah datang ke dunia menjadi anak Allah, menjadi yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Dan ketika orang percaya kepadanya, mau lahir baru, mau dibaptis, dan menerima Roh Kudus, yaitu Roh Yesus yang Tuhan curahkan kepada umat manusia, maka dapat dijadikan anak-anak Allah, sehingga dapat memanggil kepada Tuhan, ya Aba, ya Bapa, menjadi anak-anak Allah. Ya. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita bisa melihat ya, Yesus adalah firman itu, logos itu yang menciptakan alam semesta ini, dan dia datang ke dunia menjadi manusia, menjadi sang terang itu. Tapi manusia tidak mengenal dia. Malah orang-orang mempersekusi orang-orang yang percaya Yesus, menjadi murid Yesus, menjadi umat Kristen, malah dipersekusi, malah dianiaya oleh karena nama Yesus. Nah, inilah pikul salib yang harus dipikul kita semua. Tapi kita tentu saja kita tidak mau melepaskan iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus ya. Dan sekarang ya, setelah lewat selama ribuan tahun sejak Yesus datang ke dunia, faktanya, kita berbicara fakta ya, kekristenan, baik itu Kristen Protestan, Katolik, Ortodoks, dan aliran-aliran lain, itu sudah begitu banyak aliran
Ada yang bilang ratusan, ada yang bilang ribuan, ada yang bilang puluhan ribu denominasi di seluruh dunia. Berbagai macam aliran, berbagai macam pengajaran, berbagai macam doktrin ada. Di manakah kita bisa menemukan kebenaran itu lagi? Yang mana yang harus kita ikuti? Mungkin ada yang bilang, oh jangan bahas perbedaan. Nanti kalau bahas perbedaan menjadi konflik. Karena memang dalam sejarah kekristenan memang pernah terjadi konflik karena perbedaan keyakinan. Mungkin orang bilang, oh jangan bahas perbedaan. Tetapi kita nggak bisa melepaskan satu fakta tentang perbedaan ini. Kita harus berbicara jujur apa adanya terhadap diri kita masing-masing. Pertanyaan adalah, apakah Tuhan berkenan terhadap perpecahan ini? Tuhan biarkan saja perpecahan ini terjadi sampai kedatangannya, sampai kiamat, sampai Tuhan datang. Apakah Tuhan biarkan saja? Atau Tuhan yang akan campur tangan? Tuhan akan mencampur tangan, Tuhan yang akan mendirikan kembali gerejanya. Pertanyaan cuma itu, apakah Tuhan akan mencampur tangan atau Tuhan biarkan saja kondisi ini? Kalau saya percaya, Tuhan akan campur tangan. Tuhan yang akan mendirikan kembali gerejanya. Kenapa gereja perlu untuk didirikan kembali? Gereja benar zaman para rasul. Karena gereja itu sejatinya adalah kerajaan Allah dan Yesus sebagai rajanya. Maka orang tidak bisa mengklaim diri dia adalah pendiri gereja. Jika seseorang mengklaim dirinya pendiri gereja, maka gereja itu bukan gereja yang didirikan oleh Tuhan. Karena kita buka di Matius 16 ya, ayat 18 ya. Yesus mengatakan dengan jelas, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku ya. Kalau bahasa Indonesia pakai kata jemaat, maka kita akan bingung mana kata gereja. Tapi kalau bahasa aslinya eklesia dan bahasa Inggris akan lebih jelas. Church itu gereja ya. I will build my church. Tuhan yang akan mendirikan gereja. Jadi kalau orang bilang dia mendirikan gereja dan gereja itu sepenuh-penuhnya diatur oleh manusia, maka gereja itu adalah gereja yang didirikan oleh manusia. Karena gereja yang didirikan oleh Tuhan itu diatur sepenuh-penuhnya oleh kuat kuasa Roh Kudus. Barulah itu gereja sejati. Gereja sejati kuncinya adalah disertai dan diatur oleh Roh Kudus. Kalau diatur sama manusia yang mengatur-ngatur gereja, maka itu gereja duniawi. Ya. Dan ini penting. Gereja adalah tentang kerajaan Allah, bukan atas kekuasaan atau otoriti manusia. Dan kalau kita buka lagi, seberapa penting gereja, diberikan satu janji di dalam gerejanya, aku akan mendirikan jemaatku, aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. And the gates of hell. Apa itu alam maut? Alam maut itu tidak kata lain adalah neraka, alam maut. Seperti kisah perumpamaan Lazarus dan orang kaya. Lazarus di pangkuan Abraham, orang kaya dicemplungin ke alam maut. Alam maut itu adalah gambaran tentang neraka. Alam maut tidak akan menguasainya. Ya, ini penting sekali, ada janji Tuhan di dalam pendirian gerejanya. Kalau kita buka lagi ke Efesus 5 ayat 23 ya. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, kepala gereja. Dialah yang menyelamatkan tubuh, ya. Tuhan yang menyelamatkan gereja adalah tubuh Kristus. Kenapa gereja dikatakan tubuh Kristus? Nanti kita akan bahas lagi ya. Kita buka lagi ayat 25. Husband ya, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi gereja, mengasihi jemaat, dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi keselamatan itu adalah, ada satu ayat mengatakan kita diselamatkan oleh karena kasih karunia dan juga oleh iman. Itu betul. Tapi juga ada ayat yang mengatakan kita diselamatkan melalui satu kumpulan jemaat yang disebut gereja, yang disebut satu tubuh Kristus. Kenapa disebut satu tubuh Kristus? Karena gereja adalah mempelai wanita Kristus.
Kalau kita lihat lagi ya, ayat 29, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, sama seperti Kristus terhadap gereja. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ya, begitu juga dengan gereja, menjadi satu tubuh dengan Kristus secara rohani. Rahasia ini besar, tetapi aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan gereja dan jemaat. Ya, jadi ada satu janji besar sekali terhadap gereja milik Tuhan. Dan kita perlu cari tahu kapan Tuhan mendirikan kembali gerejanya untuk memulihkan kembali gereja benar zaman para rasul, dan di mana kita bisa menemukan gereja yang Tuhan dirikan. Harusnya kalau Alkitab sudah sempurna, Tuhan akan tunjukkan kebenaran melalui Alkitab juga. Bagaimana kita bisa mencari gerejanya? Kita buka di Yesaya 28 ayat 9 ya. Yesaya 28 ayat 9 ya. Dan orang berkata, kepada siapakah, kita baca dari kitab Yesaya penuh dengan ayat-ayat nubuat ya. Dan orang berkata, kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya, dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuat-nubuatnya, seolah-olah kepada anak yang baru disapi dan yang baru cerai susu ya. Siapa ya, kalau bahasa Inggrisnya lebih jelas ya, siapa yang akan mengajar kita untuk mengerti doktrin, dogma. Siapa yang akan mengajar kita untuk mengerti dogma? Ayat 10, sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Jadi Tuhan akan memakai orang-orang yang berlogat ganjil dan berbahasa asing. Apa maksudnya? Ya, nanti kita akan bahas ya. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian, berilah perhentian kepada orang yang lelah, inilah tempat peristirahatan, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Kalau kita simak dari ayat atasnya, Tuhan akan memakai orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Dan apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka adalah inilah tempat perhentian. Jadi ketika jiwa-jiwa manusia benar-benar mencari Tuhan, mencari di mana saya harus mencari perhentian, mencari gereja yang saya setuju, maka melalui orang-orang yang berlogat ganjil dan berlidah asing ini. Tempat perhentian yang akan mengajarkan apa? Doktrin, yang akan mengajarkan pengetahuan dan akan menjelaskan nubuat-nubuatnya, yang akan mengajarkan doktrin, ya. Berilah perhentian kepada orang yang lelah, inilah tempat peristirahatan. Ada tempat yang Tuhan tuju, ya. This is the rest, ya. This is the rest, ya. Inilah tempat yang Tuhan berikan. Maka mereka akan mendengar, tapi mereka tidak mau mendengarkan. Yang kasihan adalah orang tidak mau mendengarkan lagi. Oh, masa iya dia yang paling benar? Oh, nggak mungkin. Yang benar tuh saya. Yang benar tuh pendeta saya, yang benar tuh aliran saya. Orang tidak mau mendengarkan. Akhirnya maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini, harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu, supaya dalam berjalan mereka jatuh telentang sehingga luka, tertangkap dan tertawan. Kembali lagi manusia malah menolak kebenaran itu. Padahal Alkitab sudah katakan dengan jelas sekali ya. Siapakah orang-orang yang berlogat ganjil dan berlidah asing ini? Kita lihat sambungannya ya. Di sini dikasih link. 1 Korintus 14 ayat 21. Dan dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang berbahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Jadi Tuhan akan berbicara, inilah tempat perhentian, inilah tempat peristirahatan melalui orang-orang yang berlogat ganjil dan berlidah asing. Tetapi orang-orang tidak mau mendengarkan. Mereka tidak mendengar firman Tuhan. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman.
Karena mereka nggak mau dengerin. Sudah jelas, Tuhan kasih tanda yang khusus. Inilah orang-orang yang berbahasa roh, orang-orang yang berbahasa lidah. Tuhan kasih tanda khusus, dan itu tidak bisa dibuat-buat manusia. Harusnya itu adalah tanda spiritual yang Tuhan kasih terhadap gereja yang Tuhan sertai dengan Roh Kudus. Tetapi itu malah orang-orang tidak mau mendengarkan. Maka bahasa roh itu menjadi tanda bagi orang-orang yang tidak beriman. Tapi bukan untuk orang yang beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda. Bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Penjelasannya kita bisa baca di bawah. Ketika orang dengar bahasa roh, mungkin orang akan bilang itu gila, ya. Orang akan bilang itu gila. Maka orang malah tidak mau percaya. Sebenarnya inilah satu bentuk kasih karunia Tuhan. Seperti ketika manusia mencari-cari jalan kebenaran, dan Tuhan sendiri sang pencipta datang ke dunia menjadi manusia, dan dia adalah sebenarnya sang pencipta itu sendiri, menjadi Yesus. Dia memberikan satu jalan keselamatan bagi umat manusia, supaya orang bisa menemukan jalan keselamatan itu. Dan Tuhan juga mendirikan kerajaannya di bumi, yaitu gerejanya, supaya orang mendapatkan janji itu. Janji yang tadi sudah kita baca. Di dalam gerejanya Tuhan memberikan satu janji supaya kita tidak nyemplung ke alam maut tadi, dan supaya kita diselamatkan dalam kesatuan satu tubuh Kristus, menjadi mempelai wanita Kristus. Tapi manusia malah menolaknya. Bahkan sebagian menganggap gereja jadi tidak penting, menganggap akhirnya punya gereja masing-masing yang merasa gerejanya udah paling benar. Akhirnya masalah ini sampai kapan bisa dipecahkan? Menjadi tidak jelas. Walaupun Tuhan sudah berikan itu solusinya. Semoga video kali ini bisa menjadi suatu perenungan bagi kita semua, dan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin.